Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Guru Mursyid sebagai Padang Mursyid Bapak Jayadi Agus Karmin yang saya hormati, saya banggakan. Kepada Bapak Ketua Umum Bapak Muhammad Victor Suroso, yang khusus yaitu Pak Doktor ya Supmaindra, dan para pembina, para pengurus perguruan proyek Naksabandi, dan singkatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah perguruan proyek Naksabandi, rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik, hidayah, inayah serta izin jualah pada kesempatan yang berkah ini dapat kita berkumpul kembali di majelis zikir perguruan Tarekat Naksabandi di Kalbar ini dalam keadaan kita sehat walafiat, dengan harapan semoga amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya mari kita senantiasa berselawat serta salam kepada junjungan Nabi alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaat yang kita harapkan, semoga kita bisa mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja mungkin saya sampaikan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan atau yang tersampaikan, karena penyampaian ini amat dalam sesungguhnya ya, karena itu menyentuh perkara-perkara yang sangat rumit, kontroversi sebenarnya, sehingga banyak pemikiran, pendapat dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa kita kupas satu malam misalnya. Ini perjalanannya sangat rumit, sehingga berbagai macam perbedaan pemahaman dan sebuah pemikiran di situ. Padahal itu adalah sebagai bukti-bukti saja untuk memperkuat keyakinannya. Tetapi jangan kita menuntut sesuatu yang belum bagian buat kita. Itu bukan mau-maunya kita, adalah hak prerogatifnya Allah memberikan kepada kita. Mungkin orang itu baru yakin, percaya, atau mau menerima mungkin kebenaran ketika mereka mendapat seperti itu. Apa kita harus melihat atau merasa atau mendapatkan baru kita yakin? Ya, atau hal-hal yang lain. Berarti ini adalah merugikan diri kita sendiri. Bahwa di mana Allah memberikan kepada kita sesuai dengan ya kemampuan kita, keberadaan kita. Dikhawatirkan nanti ketika Allah memberikan sesuatu yang lebih, manusia tidak sanggup untuk meredam atau menyembunyikan rahasia itu sendiri. Seringkali kita akan bercerita tentang apa yang kita dapatkan, padahal apa yang kita dapatkan adalah sesuatu yang harus kita rahasiakan, yang tidak boleh disampaikan. Kan begitu. Jadi kadang-kadang itu yang membuat jadi jamaah kita kehilangan. Ketika mereka melakukannya tanpa mendapatkan sesuatu, seolah-olah ilmu yang mereka dapatkan ini sudah tidak lagi, ya kan? Tidak, ilmunya malah yang disalahkan, bukan menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa kok sekarang ini kok beda? Dulu waktu masih maqam 1, 2 kok semua apa yang dilakukan terasa dan ada rasa. Itu sebenarnya bukan persoalan ilmu, adalah kita sendiri sebenarnya. Memang beda. Nah, itulah yang akan menjadi satu
hal-hal yang merugikan dirinya, artinya akan jauh dan jauh. Nah, kebiasaannya karena sudah kita menuntut diri kita untuk melakukan amaliyah ini supaya ada rasa, ada yang dia lihat, ada yang didapatkan. Ya, memang pada saat-saat awal mereka dapatkan seperti itu. Tetapi kemudian hari malah Allah uji dengan mereka tidak diberikan sesuatu. Malah dari itu mereka jauh dan mereka malah tidak dekat lagi, tidak mau zikir lagi. Ini yang keliru, yang salah. Nah, inilah yang sebenarnya saya katakan bahwa istiqomah itu lebih abdal, lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqomah di sini adalah di mana kita mendapatkan, merasakan, melihat, tidaknya tetap saja tanpa persoalan itu yang menjadi persoalannya. Nah, jangan kita persoalkan dengan melihat, merasa dan sebagainya yang menjadi artinya keimanan kita menjadi mundur, keimanan kita menjadi berkurang, dan keimanan kita malah kita hilangkan. Ini kan lebih parah lagi. Ini yang bahaya sungguhnya. Nah, itu jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa di mana ilmu ini adalah kita iman, ya, tetapi tentu keimanan ini tentu membutuhkan satu pemahaman, penjelasan. Dari penjelasan itulah sehingga keimanan kita jadi kita bisa dapatkan. Kemudian setelah itu kita amaliyah. Nah, kemudian dari amaliyah inilah Allah memberikan nanti bonus kepada kita, memberikan nilai-nilai, memberikan ya sesuai dengan hujah kita, kekuatan kita, ya, sesuai dengan semangat kita akan berikan. Nah, ini tidak mungkin Allah memberikan begitu saja, ya, tanpa sebuah perjuangan. Nah, tetapi jangan sampai dari perkara-perkara itu yang akan artinya keyakinan kita akan pudar. Ini yang kita sangat-sangat kita sayangi. Nah, bagaimana caranya? Adalah kita membangun seperti ini. Inilah cara pemeliharaan dari keimanan itu sendiri. Nah, inilah yang perlu saya ingatkan bahwa di mana memang dalam perjalanan spiritual ini memang banyak tantangan, rintangan, hambatan dan sebagainya. Dan ini sebuah keunikan sebenarnya. Dan ini adalah suatu yang menjadi satu pertanyaan buat kita untuk mencari solusinya supaya kita jangan berputus asa sebenarnya. Dan ini sebenarnya yang terus dan terus. Dan ini asiknya sebenarnya. Di sinilah letak keindahannya. Mungkin begitu kita capai, sudah tercapai, sudah untuk apa kita. Nah, ini yang sebenarnya seringkali yang membahayakan manusia. Makanya Allah tidak mau memberikan secepat, ya, yang kita inginkan. Nanti dikhawatirkan bahwa manusia akan lupa dengan apa yang menjadi tujuan yang sesungguhnya. Itu sebabnya dalam proses perjalanan kerohanian yang begitu panjang, begitu menyusahkan, menyulitkan, tetapi dibalik itu melebihi daripada apa yang mereka inginkan. Disitulah karunia-karunia Allah yang agung. Wa tahiyyatuhum yauma yalqauna salamun wa addalahum ajrun karim. Ya. Wa tahiyyatuhum yauma yalqaun. Salam hormat ketika mereka berjumpa dengan Tuhannya dengan mendapatkan karunia yang sangat agung. Disitulah sesungguhnya sebenarnya nilai yang total yang kita dapatkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memelihara keimanan inilah yang kita perlu terus kita bangun seperti ini, saling nasihat menasihati, saling mengingatkan supaya keimanan ini tetap terpelihara dan terjaga. Dan inilah yang menjadi harapan kita bersama, sehingga kita sama-sama berdoa kepada Allah, Allahumma sabit qulubana bil iman hatta indal maut. Ya Allah, tetapkan iman kita ini sampai mati. Nah, ini keimanan kita ini kita bawa sampai mati. Tetapi keimanan ini harus jelas arah dan tujuannya kepada siapa dan di mana. Inilah sebenarnya kita dibimbing, ditunjukkan supaya keimanan betul-betul ada keberadaannya di dalam diri batinnya. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada para malaikat. Dan semua ini adalah mengarah kepada kerohanian sesungguhnya, bahwa di mana semua itu adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa artinya bahwa kalau kita bicara tentang iman kepada Allah, tentu semua adalah masuk kepada
kerohanian kita, batin kita, di mana untuk mengimani Allah tidak lain melalui kerohanian kita ini. Oleh sebab itu Allah ingatkan bahwa kalau engkau dekat kepada aku, dekat kepada dirimu. Kalau engkau mau mengenal aku, kenalah dirimu. Apalagi untuk iman, keimanan itu kita peroleh, ya, baru kita mencapai keimanan yang sesungguhnya, bahwa ketika kita sudah memahami tentang diri kita, hakikat di diri kita, barulah kita dapatkan di situ. Namun kadang-kadang ya secara lahiriah ini yang berat mengiyakan. Lahiriah ini yang kadang-kadang yang sangat berat ya, untuk bisa kita lepaskan persoalannya. Karena di mana sudah dijejali oleh sebuah pendapat, misalnya dijejali oleh semacam pemahaman-pemahaman, dijejali oleh teori-teori dan sebagainya. Nah, ini sehingga untuk pencapaian totalitas untuk kerohanian ini memang berat. Di situ makanya kenapa orang-orang yang biasa yang tidak terlatar belakang oleh pengetahuan yang banyak, malah itu yang lebih cepat dia, lebih cepat mendapatkannya, karena dari saking banyak pengetahuan semakin banyak penghalang sesungguhnya. Ya, makanya Nabi dulu enggak ada ilmu pengetahuannya ya, betul-betul memang dari Allah semuanya. Ya, tidak ada satu keinginan kemauannya, adalah betul-betul dari karunia Allah. Maka beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa apa-apa sesungguhnya. Tetapi ya semacam mendapatkan dari Allah. Wa ma yantiku anil hawa illa yuhya. Mereka tidak berbuat menurut keinginannya, menurut hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu tinggal tafakur. Disitulah dari tafakur itulah mereka mendapatkan kebenaran itu. Maka ilmu tafakur kita sudah ada sesungguhnya, tinggal kita bagaimana berkonsentrasi sepenuhnya di situ dan ke situ terus tanpa ada yang lain. Makanya ilmu tafakur ini sesungguhnya yang utama. Inilah yang sebenarnya yang kita pakai dalam beribadah, di dalam sholat, dalam zikir, di dalam kita berdoa dan segala-galanya. Semua lini kehidupan ini kita harus mulai dengannya. Inilah sehingga artinya tiada hari tanpa berzikir, tiada hari tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja penyampaian dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi